Halo semua, berjumpa dengan saya Pak Mul di channel Martinus Mulyono. Kita akan belajar matematika SMP. Semoga bermanfaat. Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita lanjutkan dengan materi statistika dan peluang. Ya, semoga semua sehat-sehat dan selalu di dalam perlindungan Tuhan. Kita lanjutkan nomor 35. Di sini ada tabel. Lalu kamu diminta untuk mencari median pada tabel berikut. Jadi langkah pertama, kita hitung frekuensinya. Ya, 1 tambah 5, 6, 9, 16, 19, 20. 20. Lalu kita akan berhitung. Median itu adalah nilai tengah. Dan ini jumlahnya genap, berarti akan ada dua nilai yang posisinya ada di tengah. Berarti urutannya adalah urutan ke 10 dan 11 ya. 10 dan 11. Lalu kita akan lihat urutan 10 dan 11 itu di tabelnya ada di mana. 1, 6, 9. Berarti 10, 11-nya ada di sini ya. Di sini 10, 11-nya dia ada di sini, urutan ke 10 dan 11. Kemudian urutan ke 10 dan 11 itu nilainya berapa? Nilainya adalah ini 8. Selesai. Cukup begitu ya. Lalu bagaimana jika dikerjakan dengan cara yang berbeda? Boleh kita coba tunjukkan supaya lebih yakin dengan cara sekaligus membuktikan itu dengan manual ya. Kita urutkan saja. Nilai 5-nya ada 1, 6-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu nilai 7-nya ada 3, 1, 2, 3. Nilai 8-nya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9-nya ada 3, 1, 2, 3, 9 ya. Lalu 10-nya ada 1. Oke. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, dari sini ke sini itu ada 10. Kemudian dari sini ke sini juga pasti ada 10. Lalu nilai tengahnya ada di sini. Kemudian kita ambil urutan ke 10 dan ke 11-nya. Ini urutan ke 10, ini urutan ke 11. Jadi median itu sama dengan 8 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 8. Itu sama ya. Lalu jika ditanya modus, modus adalah nilai yang sering muncul, yang terbanyak muncul adalah sebanyak 7 kali. Berarti 8 ini juga sekaligus sebagai modus. Ya, sebagai modusnya ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian jika muncul pertanyaan yang lain, sekalian siapa tahu nanti pertanyaannya berbeda. Kalau kamu misalkan dalam soal ini ditanya nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata atau seringkali disebutkan dengan mean ya. Nah, seperti ini. Itu secara umum rumusnya adalah sigma Fi dikali dengan Xi begitu. Kemudian dibagi dengan Fi. Nah, ini yang rumus umumnya ya. Ini adalah maksudnya jumlah dari frekuensi dikali dengan nilai, kemudian dibagi dengan banyaknya frekuensi. Kita boleh
menghitung dari tabel supaya lebih mudah. Ini 5 kali 1 5, ini 30, 21, 56, 27, 10. Nah, ini frekuensinya 20. Lalu kita masukkan ke sini. Jadi nilai rata-ratanya ini 5 ditambah 30 tambah 21, 56, kemudian 27 ditambah 10 dibagi frekuensinya adalah 20 ya. Silahkan dihitung sendiri ya. Oke, jadi ada 3 kemungkinan pertanyaan. Yang pertama adalah median, kemudian kemungkinan kedua adalah modus, dan kemungkinan ketiga pertanyaannya adalah rata-rata ya. Jadi ketika muncul soal tabel seperti ini, 3 kemungkinan soal ini kita bisa menjawab. Lanjut ke nomor 36. Rata-rata tinggi badan siswa pria 158 dan rata-rata tinggi badan siswa wanita 150. Jika rata-rata tinggi badan seluruh siswa 153 dan banyak siswa dalam kelas tersebut 32, banyaknya siswa pria adalah berapa? Secara umum kita punya rumus ya, di sini sama dengan ini ya. Ini tapi kita ngomongin rumus gabungan, N1 ditambah X1, hanya 2 saja kalau di sini ya. Kemudian ini dikali N1 dikali X1, kemudian ditambah N2 dikali X2, lalu dibagi dengan N1 ditambah N2. Nah, seperti itu. Nah, rumus ini biasanya orang cenderung bosan atau mungkin kadang-kadang lebih sulit menerima jika kalimat atau simbol-simbolnya itu asing, jadi agak susah dipahami. Nah, coba sekarang kita buat kalimat ini menjadi kalimat yang sederhana ya. Kalimat yang sederhana saja. Jadi nilai rata-rata itu adalah jumlah semua nilai dibagi banyak nilai. Nah, kalau seperti ini kita lebih mudah untuk memahami ya, dengan bahasa yang simple, yang familiar. Lalu kita akan menjabarkan kalimat ini ke dalam bentuk yang lebih real dari soalnya. Nah, ini pria nanti kita ganti dengan P, wanita kita ganti dengan W ya. Lalu kita masukkan rata-rata seluruhnya adalah 153. Jumlah semua nilai berarti maksudnya adalah nilai yang ada pada wanita. Ini ya, ini rata-rata sebetulnya. Itu pada laki-laki itu 158 dikali dengan pria, kemudian ditambah rata-rata wanita 150 dikali dengan wanita dibagi banyaknya orang atau banyaknya nilai 32 orang. Nah, dalam sebuah persamaan kita akan mencari itu hanya satu variabel saja yang ada di dalam persamaan itu, berarti kita harus mengganti. Nah, untuk mengganti itu kita lihat
pertanyaannya apa di sana? Banyak siswa pria, berarti variabel yang ada di sini cukup yang P saja, berarti W-nya wanitanya kita ganti. Nah, ini wanita ya. Wanitanya kita ganti dengan kita buat persamaan baru. Wanitanya di kelas itu ada berapa seluruhnya? 32. Berarti jumlah wanita itu 32 dikurangi dengan banyaknya pria. Oke, kita masukkan ke sini 153 sama dengan 158P ditambah 150 dikali ya, ini W-nya kita ganti dengan 32 min P, kemudian per 32. Nah, kalau seperti ini kita akan bisa mencari karena hanya ada satu variabel, yaitu P pria. Terus kita jabarkan, ini kali dengan 32, 153 dikali 32 sama dengan ini kali tetap ditulis maksudnya 158P, ini yang dikali ya, ini yang dikali, ini 150 dikali 32, kemudian dikurang 150P ya, saya tuliskan di sini 150P, maaf tempatnya nggak cukup. Lalu kita geser, kita pindah. Ini 153 kali 32. Kemudian ini dipindah jadi negatif 150 dikali 32 sama dengan 158P dikurang 150P. Nah, seperti itu ya. Ketika melihat angka yang banyak, angka yang besar lah ya, ini pasti kamu akan mengali. Ini dikalikan lalu dikurangi dengan ini dikalikan. Cukup membebani. Kita coba cari dengan cara yang berbeda. Di sini sudah ada angka 32, angkanya sama, berarti kita faktorkan namanya. 32 kita keluarkan, lalu dalam kurung 153 dikurangi 150 seperti ini lalu dikurangi 8P. Oke, terus kemudian ini dituliskan 32 dikali 3 sama dengan 8P. Kita boleh coret dari sini 8 dengan 32, ini 1, ini 4 kali 3 sama dengan 12 sama dengan P ya. Oke, berarti P nya sama dengan 12. Selesai, ada sini ya. Begitu. Jadi jumlah pria sama dengan 12. Kemudian nomor 37. Ada tabel di sini nilai, kemudian ini frekuensi. Kamu ditanya, jika KKM dari pelajaran tersebut adalah 7, banyak siswa yang mendapat nilai di bawah KKM. Berarti maksudnya adalah banyak siswa yang mendapat nilai di bawah 7. Nah, dalam hal ini sebetulnya kita hanya akan memahami atau menggunakan simbol yang ada di dalam simbol matematika. Nanti kita akan di sini bicara tentang kurang dari dan kurang dari atau sama dengan. Jadi kalau kurang dari KKM begitu, KKM-nya berapa? 7 ya. Berarti nilainya adalah, kita lihat di tabel, ini nilainya 7, yang mendapat nilai di bawah 7 adalah ini.
Oke, jadi dia 1 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 8. Ini jawabannya. Lalu ketika dia di sini kalimatnya lain, misal ya, banyak siswa yang mendapat nilai kurang dari, atau ya kalau di bawah itu mungkin kurang enak, mungkin nanti akan diganti dengan kalimat yang berbeda, yang mendapat nilai kurang dari atau sama dengan, seperti ini ya. Kalau kurang dari atau sama dengan KKM, di mana KKM-nya adalah 7, maka semuanya 1 tambah 3 ditambah 4 ditambah, ini kita lihat yang mendapat 7 itu sudah termasuk karena dia ada tanda sama dengan ya. 8, berarti ini sama dengan 16. Kalau yang ditanya yang mendapat KKM yang kurang dari atau sama dengan KKM. Kalau lebih dari, misalkan lebih dari atau sama dengan KKM, seperti ini, KKM-nya 7, berarti kita lihat dari sini ya, 8 ditambah 7 tambah 5 ditambah 2, seperti itu ya. 2, jadi 22 orang. Kalau misalkan yang ditanya adalah berapa yang mendapatkan nilai lebih dari atau sama dengan KKM, atau dengan kalimat yang lain yang sudah lulus, berarti dia ada 22 orang. Gampang ya? Ya. Lalu nomor 38 diberikan sebuah tabel grafik batang. Diagram di samping adalah data penjualan beras toko sembako pada 5 hari minggu pertama bulan Agustus. 5 hari minggu pertama ya. Selisih banyak beras yang terjual pada hari Senin dan Kamis. Langsung kita melihat ke grafik. Ini Senin, ini Kamis. Seninnya terjual berapa berasnya? Di sini terjualnya 20 kuintal. Lalu kita lihat hari Kamis, terjualnya 70 kuintal. Yang ditanya adalah selisih ya. Selisih berarti dia selisihnya yang terbesar dikurang dengan yang kecil ya, ini 50 kuintal, seperti itu ya. Kalau nanti pertanyaannya lain, misalkan pertanyaannya adalah berapakah rata-rata penjualan beras. Kalau rata-rata penjualan beras berarti kembali seperti yang di atas tadi, kita gunakan rumus yang ini rata-rata ya. Kita tinggal tuliskan saja hari Senin berapa, nih Senin 20, kemudian Selasa nih 30, kemudian sebentar, Selasa ya, Senin 20, Selasanya 50, maaf 50 ya. Kemudian ditambah dengan Rabu 60. Kemudian ditambah dengan Kamis 70. Ditambah dengan Jumat 30. Dibagi berapa hari? 1 2 3 4 5. Dibagi 5 ya. Nah, seperti itu. Tinggal dihitung ya. Nah, begini ya, tinggal dihitung saja berapa. Kalau yang ditanya adalah berapa rata-rata penjualan beras selama 5 hari minggu pertama pada bulan Agustus. Oke, cukup. Kita lanjutkan ke 2 nomor terakhir. Nomor 39 ya.
Sebuah dadu dilempar undi sekali. Peluang munculnya mata dadu genap. Kita harus tahu dulu bahwa dadu itu seperti apa. Bisa dibayangkan ya. Ada 6 sisi, mulai dari jumlah matanya 1 sampai 6. Kemudian kamu akan ditanya, ketika satu dadu dilempar 1 kali, itu peluang munculnya mata dadu genap. Ya, peluang mata dadu genap berarti dia adalah 2, 4, 6. Begitu ya. Ini N-nya adalah 3 ya. Jadi banyaknya ini ada 3. Terus yang ditanya adalah peluang muncul. Secara umum kita punya rumus peluang itu biasanya disimbolkan dengan begini ya. Peluang kejadian sama dengan jumlah kejadian dibagi dengan jumlah ruang sampel atau kejadian seluruhnya ya. NS itu ruang sampel atau kejadian seluruhnya. Kemudian kita masukkan ke kalimat kita, peluang itu di sini ya, muncul, peluang muncul mata genap. Nah, seperti ini. Berapakah jumlah kejadian genap? 1, 2, 3. Oke. Kita tulis 3. Berapakah ruang sampelnya? Dadu tadi ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti per 6. Sudah ada? Belum. Kita coret. Dibagi 3, 1. Bagi 3, 2. Jadi sama dengan setengah. Kalau misalkan muncul soal yang berbeda, misalkan ditanya berapakah peluang munculnya mata dadu faktor dari 6. Nah, kita lalu akan berhitung faktor dari 6 itu berapa saja sih? Faktor dari 6 itu 1, kemudian 2, 3, dan 6. Berarti kalau dihitung menjadi 4 ya. Faktor dari 6 jumlahnya ada 4, lalu dituliskan di sana menjadi 4 per 6. Nah, jadi tergantung pertanyaan ketika kita ngomongin satu dadu. Dan nanti akan ada yang lain, itu nanti akan ada 1 keping mata uang, 2 keping mata uang, lalu kemudian ada juga seperangkat kartu remi. Berapa banyak? Nah, itu cara kerjanya akan sama seperti nomor 39 ini, yaitu peluang kejadian sama dengan jumlah kejadian dibagi dengan ruang sampel. Tergantung dari sebuah tindakan atau perlakuan dari benda-benda yang dimaksudkan ya. Oke, nomor 40. Sebuah kantong berisi 12 bola berwarna merah, 18 bola berwarna kuning, 16 bola berwarna putih. Peluang terambil bola berwarna kuning. Ini sama, kita tetap gunakan yang peluang kejadian sama dengan ya jumlah kejadian dibagi dengan ruang sampel atau banyaknya peristiwa kejadian seluruhnya ya, seperti itu. Nah, kalau kita hubungkan dengan soal, jadi kita akan tuliskan banyaknya bola kuning
Nah, begitu ya, kita tuliskan saja supaya membekas ketika kita belajar itu. Coba cari sesuatu yang bisa membekas, artinya mudah diingat. Kemudian yang bawah adalah di sana ada jumlah yang merah ditambah jumlah yang kuning ditambah jumlah yang putih. Nah, seperti itu ya. Kita lihat ke soal, yang kuning ada berapa? Kuning 18 ya. Jumlah yang kuning 18. Kemudian jumlah seluruhnya tinggal dituliskan, yang merah 12, yang kuning 18, lalu yang putih ada 16 ya. Ditambahkan ini 18 dibagi dengan ditambah ya 30 46. Sudah ada 18 per 46, belum, kita bagi 2, 9 23, 9 per 23. Oke, yang C. Seperti itu. Jadi ketika kita belajar matematika itu kita boleh menggunakan logika kita sendiri atau mengganti konsep-konsep yang sudah umum itu dengan kalimat-kalimat kita sendiri supaya menjadi mudah dan katakanlah seperti membekas seperti mantan ya. Jadi persamaan belajar matematika dengan mantan itu sama-sama membekas. Perbedaannya adalah kalau mantan itu dijadikan pembelajaran, kalau membekasnya matematika itu kita jadikan sebagai penyelesaian. Begitu ya. Ya, cukup hari ini untuk latihan ujian 1 paket kita sudah selesai. Di part 1 sampai part 5, nomor 1 sampai 40. Besok kita akan mulai lagi dari soal-soal yang lain. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.